Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Rika di Palkomtek Podcast Keliling. Dan kali ini kita lagi berada di SMK Saverio 1 bersama saya. Sudah ada seorang ibu guru yang cantik. Ibu mungkin bisa boleh langsung diperkenalkan siapa namanya? Iya, terima kasih Mbak Rika. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Yovita Dwi Anggraini. Saya adalah salah satu guru di SMK Saverius, mengajar mata pelajaran akuntansi untuk perpajakan Indonesia. Oh, selamat siang Ibu Yovita. Terima kasih sudah mau menemani kami ngobrol-ngobrol di acara Palkomtek Podcast Keliling. Aduh, sampai belibet sendiri ya Ibu ya. Sehat ya Ibu ya? Sehat sekali. Sehat sekali ya. Oke, di tengah pandemi yang lagi meningkat lagi nih Ibu ya. Betul. Makanya kita berdua hari ini tetap jaga prokes, kita pakai masker ya. Ibu, mungkin yang mau kita tanyakan pertama-tama tadi Ibu Yovita ngajarnya akuntansi ya Bu ya? Iya. Jadi pajak. di mana di SMK Saverius ini sebenarnya ada jurusan apa aja ya Bu ya? Nah, di SMK Saverius ini kita memiliki 3 jurusan. Yang pertama adalah akuntansi, yang kedua adalah otomatisasi tata kelola perkantoran, dan yang ketiga itu adalah teknik komputer jaringan. Oke, kalau Ibu Yovita berarti karena megang mata pelajaran akuntansi itu banyak di kelas akuntansi ya Bu ya? Atau Iya, ada juga sekali di otomatisasi kantor gitu? Kalau untuk saya sendiri, saya itu mengajar khusus mata pelajaran akuntansi. Jadi saya memang benar-benar hanya di kelas akuntansi saja. Oke, jadi sesuai dengan program studi yang dipilih ya Bu ya. Sudah berapa tahun Bu kalau boleh tahu mengajar? Saya mengajar di SMK ini dari tahun 2011. Oh, udah lama ya Bu, udah 11 tahun dong Bu ya. Jadi sudah 11 dari tahun. Sejak gadis berarti nih ya. Iya, dari gadis saya sudah berada di tempat ini untuk mengabdikan diri di Saverius seperti itu. Sebelumnya memang apakah alumni sini juga Bu? Tidak, kebetulan tidak. Jadi saya dari luar kota, dari Provinsi Bengkulu. Iya. Oh, dari Bengkulu. Akhirnya jadi wong kita Bu ya. Iya, keluarga di sini Bu ya. Iya, jadi warga di sini. Oke. Ibu berarti kalau di SMK Saverius ini sudah 11 tahun ya Bu ya. Sejak lulus kuliah langsung bekerja sebagai guru di sini atau gimana Bu perjalanan karirnya nih? Betul sekali Mbak. Jadi sejak lulus kuliah saya langsung memilih untuk mengabdikan diri sebagai seorang guru, dan saya memilih untuk di SMK Saverius seperti itu karena memang basic pendidikan saya adalah akuntansi. Memang akuntansi. Jadi linear nih Bu ya. Iya. Bidang ilmunya sama apa yang diajarkan. Jadi sudah paham betul lah ya seluk beluk apa akuntansi nih Bu ya. Iya, betul. Gimana Bu kesan-kesannya selama mengajar 11 tahun ini? Pasti banyak suka dukanya, mungkin bisa ada momen spesial yang bisa di-sharing bersama kita hari ini? Iya, jadi ketika saya mengabdikan diri menjadi salah satu tenaga pendidik di SMK ini, hal yang paling membuat saya berkesan adalah bisa membantu mendampingi anak. Dari anak yang tidak paham menjadi paham dan mengerti, khususnya untuk akuntansi itu di dalam pelajaran. Dan juga hal yang berkesan bagi saya ketika anak yang kita didik, khususnya kita bina di sini menjadi anak yang sukses. Itu adalah hal yang paling berkesan kalau untuk saya. Jadi benar-benar guru itu seorang pahlawan tanpa tanda jasa ya Bu ya. Iya. Justru kesuksesan mereka tuh kebahagiaan terbesar kita gitu Bu ya. Itu adalah hal yang luar biasa ketika kita bisa mendengar dan tahu kabar bahwa anak yang kita bina di sini, yang kita didik di sini dengan segenap hati, itu menjadi anak yang sukses. Itu benar-benar itu sumber kebahagiaan untuk seorang guru lah, seperti itu. Betul sekali ya Bu ya. Jadi saat mereka masih mengingat kita sebagai gurunya, kembali ke alma maternya, mungkin men-sharing pengalamannya untuk adik-adik tingkatnya ikut berbahagia ya Bu ya. Iya, kita ikut berbahagia banget.
Itu yang bikin ketagihan jadi guru ya Bu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya Ibu pertanyaannya. Mungkin sekarang saya mau tanya mengenai penerimaan siswa baru nih Bu di SMK Xaverius. Apakah sudah dibuka untuk penerimaan tahun 2023? Ya, kita sudah membuka untuk tahun 2023 dan sekarang sedang berjalan yang 2022 ya, 2022-2023 itu sudah kita buka dan memang sudah banyak siswa-siswa yang datang untuk mendaftarkan diri seperti itu. Oh, sudah mulai banyak yang mendaftar ya Bu Iya, ya. betul. Ini ada berapa gelombang Bu biasanya kalau untuk pendaftaran? Kita biasanya ada 3 gelombang. Ini gelombang yang pertama ya Bu? Sudah jalan gelombang yang pertama. Biasanya kalau gelombang pertama banyak diskon atau ada harga khusus nggak nih Bu? Ya iyalah, pastilah kalau untuk masuk ke SMK Xaverius, kalau kita masuk di gelombang pertama diskonnya banyak banget gitu ya. Jadi lebih hemat ya Bu ya untuk iya. orang tua juga yang Betul mungkin sekali. sedang mencari Iya. sekolah yang tepat untuk melanjutkan siswa-siswinya melanjutkan ke pendidikan menengah atas. Mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi nih. SMK Xaverius sudah membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2023. Ya, seperti itu. betul. Jadi nanti bisa hubungi tim penerimaannya langsung Iya, ya Bu ya. betul. Tim penerimaan, tim promosi maupun menghubungi sekolah. Gitu. Jadi langsung ke sekolah aja ya Datang Bu aja, ya. iya. Biasanya untuk pengambilan formulir itu berapa biayanya Bu kalau untuk formulir awal? Untuk pengambilan formulir itu biayanya masih terjangkau ya Mbak ya, karena kita melihat kondisi di lingkungan kita di kawasan Sako, Kenten itu yang jelas untuk biaya semuanya itu sangat-sangat terjangkau gitu. Sangat terjangkau ya Iya, Bu ya. sangat terjangkau. Jadi untuk ya masyarakat yang memang domisilinya di seputar Sako, Iya. Kenten ini bisa menjadi opsi yang baik sekali ya. Baik sekali Pertama ya. dari sisi transportasinya dekat, biayanya juga terjangkau dan Iya. fasilitasnya luar biasa ya Bu ya. Iya. Ini luas sekali loh gedung sekolahnya ya. Oke Ibu, tadi ada 3 jurusan kalau SMK di sini ya Bu. Itu biaya masing-masing jurusan sama atau berbeda Bu? Ada yang sedikit berbeda ketika kita mengambil jurusan misalnya TKJ. Nah, itu mungkin ada biaya yang sedikit berbeda, tetapi apapun biayanya semua itu kan kembali ke anak. Iya. Jadi itu memang dibutuhkan untuk anak praktek seperti Betul. itu. Apalagi kan kita kan punya 3 jurusan, ada akuntansi, ada tata kelola perkantoran dan teknik komputer jaringan. Nah, semua jurusan itu punya karakteristik masing-masing dengan pembinaan dalam bentuk praktek yang berbeda. Nah, dalam segi biaya mungkin sedikit ada yang berbeda tapi tidak banyak. Hanya hal itu akan kembali ke anak, faedahnya ke anak, semuanya ke anak. Jadi walaupun ada perbedaan biaya, mungkin TKJ lebih tinggi dibanding 2 jurusan lainnya ya Bu ya? Kalau untuk uang masuknya sama, tapi mungkin ada sedikit uang praktek gitu sedikit ya, tapi tidak begitu banyak ya. Karena memang TKJ fokusnya banyak sekali kegiatan prakteknya ya Bu banyak ya? sekali prakteknya karena memang mereka butuh banyak praktek ya Mbak ya kalau teknik komputer jaringan ya. Seperti itu. Oke, siap. Kalau menurut Ibu apa yang menjadi keunggulan dari SMK Xaverius ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah serupa nih Bu yang ada di Kota Palembang? Iya. Jadi keunggulan dari SMK Xaverius ini itu yang pertama, siswa kita itu banyak terserap di dunia kerja. Jadi banyak sekali siswa kita yang sangat diakui, diserap di dunia kerja dengan segala kelebihannya. Kemudian yang kedua, kita memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya, sehingga anak-anak yang datang kemari itu memang benar-benar memperoleh pendidikan dan dibina oleh guru-guru yang memiliki latar pendidikan yang sangat menunjang. Nah, sangat menunjang jurusan anak-anak tersebut. Dan yang ketiga, keunggulan kita itu lokasi kita itu sangat strategis, Mbak. Jadi kita itu benar-benar dekat dengan banyak perumahan, pemukiman penduduk, dekat dengan fasilitas umum, pasar, jalan raya. Jadi benar-benar sekolah ini tempatnya sangat strategis. Betul. Kayak gitu.
Oke. Jadi ada 3 keunggulan ya yang bisa jadi pertimbangan untuk orang tua ataupun adik-adik kita yang mungkin saat ini ada di kelas 9 sedang cari-cari sekolah gitu ya, boleh menjadi bahan pertimbangan nih, apalagi yang domisili rumahnya ada di sekitar sekolah SMK Xaverius ini. Iya. Jadi salah satu contoh nyatanya Ibu Yovita nih, pendidikannya akuntansi, ngajarnya juga di sini akuntansi ya. Benar Bu ya. sekali, iya. 11 tahun pengalaman mengajar di bidang yang memang linear, pasti hobi berarti ya Bu ya. Iya. Sama Hobi menghitung uang hobi orang ya. menghitung uang orang. Nggak apa-apa Bu, yang penting menghitung ya Bu. Iya. Siapa tahu nanti ada yang jadi bagian kita sekian gitu. Oke, untuk selanjutnya Bu, mungkin bisa disampaikan juga nih, kita kan maunya sebagai orang tua gitu ya, selain mendapatkan pendidikan secara akademik di sekolah, sekolah juga bisa menunjang dengan kegiatan-kegiatan tambahan atau biasa kita kenal ekskul ya Bu. Iya, benar sekali. Kalau di sekolah ini ada berapa jenis ekskul nih Bu? Kalau untuk jenis ekskul kita itu punya 2. Yang pertama ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Oke. Nah, jadi untuk ekstrakurikuler wajib itu contohnya adalah pramuka. Kita masih memiliki ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, karena pramuka itu merupakan salah satu wadah pengembangan karakter anak yang masih relevan, yang memungkinkan kita untuk berkembang menjadikan anak itu menjadi anak yang memiliki karakter yang baik seperti itu. Jadi kemudian yang kedua itu ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, pilihan itu juga masih dibagi Mbak. Jadi ada pilihan dalam bentuk seni, ada pilihan dalam bentuk olahraga, dan ada pilihan yang untuk menunjang pembelajaran anak itu. Misal kalau untuk TKJ dan lain sebagainya ada ekstrakurikuler desain grafis, desain web. Nah, kayak gitu. Ada pecinta ekonomi, ada English Club. Kalau yang untuk seni ada tari tradisional, ada dance, ada paduan suara. Nah, tapi ada juga yang sifatnya olahraga nih. Kayak ada basket, ada volley, seperti itu. Jadi semua ekstra itu memang kita buat sedemikian rupa untuk mengembangkan anak di bidang ekstrakurikuler. Kemampuan anak itu yang mereka miliki supaya mereka lebih bisa berkembang kayak gitu. Lengkap berarti ya Bu ya. Iya. Olahraganya ada, seninya ada, yang menunjang pembelajaran sekolah juga ada. Nah, tambah lagi nih berarti keunggulannya Bu ya dari yang 3 tadi ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas juga tentang biaya ya Bu ya. Intinya masih sangat terjangkau sangat ya Bu terjangkau, ya. iya. Jadi tidak usah ragu-ragu kalau untuk melanjutkan sekolah, SMK Xaverius ini bisa menjadi salah satu pilihan. Apalagi sesuai tagline-nya SMK bisa Bu ya. Daya serap di dunia kerjanya juga tinggi kan Bu ya, lulusan sekolah sini ya. Oke, biasanya adik-adik itu ada magang ya Bu kalau di SMK ya Bu? Iya, betul sekali, ada magang. Biasanya mereka disalurkan kemana aja nih Bu, mitra-mitra magang kita selama ini yang mungkin paling Ibu inget deh? Jadi kalau untuk magang itu kita yang ditentukan oleh pemerintah itu 6 bulan. Tetapi karena kita ingin berbeda dan kita ingin anak itu memperoleh banyak sekali pengalaman, maka magang itu kita buat menjadi 2 kloter. Jadi satu anak memperoleh pengalaman magang itu 2 kali. Iya, di kelas 11 sama di kelas 12. Nah, untuk tempat magangnya itu kita yang mencarikan. Ya, itu banyak sekali. Mungkin ada sekitar bisa nyampe 40 sampai 60 tempat yang untuk anak-anak kita selama ini ya Bu, untuk penyaluran magang ya. Banyak sekali seperti ya perusahaan-perusahaan yang ada di Palembang, ya, perusahaan swasta yang ada di Palembang itu semua termasuk banyak ya Bu ya. Dari perusahaan jasa seperti rumah sakit kayak gitu ya, Caritas, itu juga ada di sana. Kemudian ada juga yang seperti tempat penjualan apa ya, mobil showroom gitu ya, apa namanya,
Honda, Mobilio, Maju Motor, seperti itu. Itu memang banyak sekali. Ya, jadi enaknya juga dicarikan ya Bu ya, difasilitasi sekolah ya. Iya. Sudah ada mitra-mitra. Kita punya jadi mitra. nanti tinggal siswanya itu kita salurkan sesuai dengan jurusannya pastinya ya Bu betul ya. sekali. Dan 2 kali ya Bu pengalaman magangnya kelas 11 dan kelas 12. Jadi benar-benar siap kerja memang ya siswa-siswa di sini. Iya, benar. Jadi memang benar-benar anak memang dibina untuk bisa siap kerja, maka dari itu kita beri pengalaman yang begitu banyak untuk anak supaya mereka benar-benar merasakan bahwa oh ternyata bekerja itu begini rasanya. Karena setiap tempat kerja kan pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Iya. Nah, betul. jadi kita memberikan begitu banyak pengalaman untuk anak supaya anak itu memang benar-benar nanti siap ketika sudah lulus seperti itu. Betul, jadi mereka portofolionya tuh sudah lengkap lah istilahnya ya Bu. Pembelajaran akademik di sekolah, ekskulnya ada, magangnya juga ada 2 kali lagi gitu ya. Jadi benar-benar memang dipersiapkan lulus dari SMK ini siap terjun di dunia kerja dan industri. Iya. Keren banget nih ya SMK Xaverius ya. Bu Yovita, terima kasih banyak sudah menemani saya di podcast Palkomtek Keliling. Ini sekolah kedua nih Bu yang kami kunjungin. Oh iya ya. Ya, kami masih keliling sesuai dengan namanya. Kemudian tadi kami juga ada menyampaikan undangan Ibu, sekaligus saya mention lagi di sini. Mungkin bagi adik-adik kita di SMK Xaverius yang ingin berkunjung ke kampus Palkomtek, kampus Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek yang ada di Jalan Basuki Rahmat, itu nanti boleh kita koordinasikan ya Bu ya. Jadi supaya tambah lengkap nih Bu pengalamannya. Iya, selain lihat dunia industri juga bisa lihat kampus-kampus yang ada di Palembang, salah satunya nanti ke Palkomtek ya Bu. Karena Palkomtek ini adalah salah satu smart campus. Jadi mungkin ada beberapa keunikan tersendiri juga nanti yang adik-adiknya bisa lihat. Salah satunya kita punya lab-lab yang sangat menunjang mata kuliah di tempat kita juga. Contohnya ini nih Bu, kita punya podcast lab sebenarnya di kampus. Kita coba untuk portable kan keliling supaya adik-adik di sekolah bisa lihat gitu. Ini karena di Palkomtek itu di semester ke-7-nya kita punya yang namanya selection program Bu. Jadi kalau ibarat pizza tuh kita dikasih ekstra topping Bu. Sama nih kayak di SMK kan, dikasih topping magang gitu. Kalau di Palkomtek nanti siswanya boleh pilih dari 2 program yang ada. Salah satunya itu yang lagi kekinian adalah ilmu tentang menjadi konten kreator. Gitu, makanya ada podcast lab nih Bu. Nanti Ibu mampir juga ya Bu ya ke kampus kita. Iya, pasti mampir saya. Iya, oke, nanti siapa tahu bersama adik-adiknya yang mau berkunjung ke kampus kita. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Yovita. Mbak. Iya. Terus berkarya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pasti deh Bu semua murid-muridnya itu akan mengenang Ibu, jasa Ibu selamanya. Iya, semakin diberkati. Semoga sukses selalu. Salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ada di SMK Xaverius. Terima kasih Bu Yovita. Iya, sama-sama Mbak Rika untuk undangannya ya. Iya. Oke, baiklah, itu adalah sesi podcast kita pada hari ini di SMK Xaverius. Kita akan ketemu lagi di edisi podcast berikutnya di sekolah-sekolah yang lain. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu maupun adik-adik yang saat ini sedang ada di kelas 9 lagi mencari sekolah, SMK Xaverius bisa menjadi salah satu opsi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Terima kasih, bersama saya Rika dan Ibu Yovita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you guys.